Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azmi Taki Hamami. Dalam video kali ini saya akan mendokumentasikan tugas saya mengenai proses and scheduling pada sistem operasi Linux Ubuntu Server. Tujuan dari tugas ini adalah memahami bagaimana kita dapat membuat, memantau, memanipulasi, dan mengakhiri proses di Linux. Oke, langsung saja pada tahap pertama. Langkah pertama adalah membuat sebuah program sederhana yang akan menjadi target kita. Saya membuat script shell bernama infinite_loop.sh. Saya menggunakan editor teks nano untuk membuat dan mengedit script ini. Setelah selesai mengetik atau menempel kode, saya menyimpannya dengan Ctrl O dan keluar dengan Ctrl X. Script ini dirancang untuk berjalan dalam loop tak terbatas, ya. Berarti dia akan terus-menerus mencetak pesan loop berjalan setiap 5 detik. Ini akan membantu kita melihat bagaimana proses ini berjalan di sistem itu. Lalu kita kemudian sangat penting untuk memberikan izin eksekusi pada script ini agar Linux dapat menjalankannya. Kita menuliskan kode chmod Nah, langkah kedua yaitu kita menjalankan script di latar belakang. Sekarang mari kita jalankan script ini untuk memungkinkan berjalan tanpa memblokir terminal saya. Saya menggunakan simbol dan di akhir perintah dot garis infinite underscore loop .sh. Begitu saya menekan enter, sistem memberikan PID yang unik untuk proses ini. PID saya saat ini adalah 1189. PID inilah yang akan menjadi kunci untuk mengontrol dan memanipulasi proses ini di langkah-langkah selanjutnya. Anda bisa lihat script sekarang mulai mencetak pesan secara teratur yang menandakan ia berjalan dengan baik di latar belakang. Langsung ke tahap 3. Yaitu memantau menggunakan CPU dan memori. Untuk memahami bagaimana proses ini menggunakan sumber dan sistem, saya menggunakan dua perintah pemantauan. Yang pertama, ps out garis lurus drop infinite underscore loop .sh. Di sini Anda bisa melihat PID saya serta kolom CPU dan memori yang menunjukkan penggunaan CPU dan memori. Seperti yang diharapkan, keduanya sangat rendah, sekitar 0,0% dan 0,1%. Karena script saya sebagian besar menghabiskan waktu dalam mode tidur. Kedua, saya menggunakan instruksi top. Nah, top adalah alat yang sangat powerful untuk memantau proses secara real time. Di sini saya bisa melihat daftar proses yang terus diperbarui dan saya mencari PID script saya untuk mengamati kembali penggunaan CPU dan memorinya.
Nah, di sini menunjukkan ya 1189 PID. Ketika ingin selesai menggunakan top ini, untuk keluar dari top, kita hanya perlu mencet key kecil untuk memberhentikan, untuk keluar dari top ini. Nah, selesai. Pada langkah keempat, kita akan mengubah nilai prioritas. Sekarang mari kita ubah prioritas eksekusi proses ini. Saya menggunakan perintah renice plus 10 ini oke. Nice plus 10 int 1189. Saya akan set nilai nice proses ini menjadi plus 10 dalam Linux. Nilai nice yang lebih tinggi berarti prioritas yang lebih rendah. Ini membuat proses saya menjadi lebih lama dan akan menyerahkan sumber daya CPU jika ada proses lain yang lebih penting atau memerlukan lebih banyak daya komputasi. Output ini mengonfirmasi bahwa prioritas proses dengan PID 1189 ini telah berhasil diubah dari 0 menjadi 10. Lanjut ke proses yang kelima. Yaitu menjeda dan melanjutkan proses. Untuk menjeda, saya akan mengirimkan sinyal stop dengan memasukkan pada perintah kill in caps lock stop satu delapan sebentar. Nah, di sini menunjukkan bahwa pesan berjalan itu berhenti. Saya memberhentikan mencetak pesan. Ini menandakan proses telah dijeda sementara. Nah, untuk melanjutkannya kembali, saya mengirimkan sinyal code dengan kode kill in caps lock code 1189. Bentar. Dan lihat, script mulai mencetak pesan lagi. Untuk tahap yang terakhir yaitu menghentikan proses secara elegan. Sebagai langkah terakhir, saya akan menghentikan proses ini secara elegan. Saya menggunakan perintah kill yang diikuti dengan PID tadi saya, yaitu kill 1189. Secara default, perintah kill akan mengirimkan sinyal term yang merupakan cara baik-baik menghentikan proses. Ini memberikan proses kesempatan untuk membersihkan dirinya sebelum berakhir. Anda bisa lihat, pesan script sudah berhenti total. Dan ketika saya periksa kembali dengan PS aux,
proses infinite underscore loop.sh1189 sudah tidak ada lagi di daftar, yang berarti posisi ini telah diberhentikan. Demikian demonstrasi saya mengenai dasar-dasar manajemen proses di Linux. Melalui tugas ini saya telah berhasil menjalankan di latar belakang, memantau penggunaan sumber daya, mengubah prioritas dengan renize, menjeda, melanjutkan, dan mengakhiri sebuah proses atau kill. Pengetahuan ini sangat fundamental dan penting bagi siapapun yang bekerja dengan sistem operasi Linux, baik untuk administrasi sistem maupun pengembangan aplikasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.